Kalau ada pengusaha yang bisa mengatur saya untuk main-main dalam konteks untuk urusan uang, katakanlah begitu, tunjukkan kepada saya. Saya akan berhenti di ruangan ini. Dan Pak Nusron kan tahu kelakuan saya dari dulu, saya aktivis. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, tidak ada negara ini kita memberikan negara. Satu hal Pak Nusron, 17.000 lebih hektar itu, 10.000 lebih itu hutang lindung. Sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan, 10.000 lebih itu hutang lindung. Yang kedua adalah 7.000 lebih, 7.500 itu HPK. Hutan konservasi. Yang harus statusnya diturunkan. Menjadi APL. Ini prosesnya udah hampir selesai. 570 APL, SK-nya itu SK Menteri ATR nomor 51 dan 45. Tahun 2023. Pak, sebentar Pak. Pertanyaan saya Pak. 570 hektar SKAPL tahun 2023. Sebelum tahun 2023 sudah ada manusia tinggal di sini Pak dalam APL. Nanti kita Kenapa bicara. negara kok bisa menyerahkan itu APL di tanah orang yang di tanah yang diduduki orang? Ini kan persoalan Pak. Ya. Tanpa sepengetahuan mereka. Pimpinan Padahal itu boleh, tanahnya tanah nenek moyang mereka Pak. pimpinan boleh saya lanjutkan dulu. Silakan. Habis ini baru kita masuk ke detailnya. Saya setuju itu Pak Nusron. Enggak ada yang enggak setuju. Aku setuju. Bangunkan dulu rumahnya. Itu ada Pak Nusron nanti. Ya. Nanti Itu udah ada- cukup, itu udah cukup tuh. Sampai semua pihak titik di situ. Udah. Karena kalau ke bawah lagi nanti mengikat terhadap peraturan. Kena Jangan lagi disuruh masyarakat. pindah dulu. Ya kan, baru mau dijanjiin dibangun itu aja. Pak Nusron nggak bisa begitu juga. Mohon maaf. Izin pimpinan. Kita sedikit kalau pimpinan. tunggu rumah jadi dulu, kita kan buat ada waktu jeda, kita siapkan rumah. Kita juga harus bijak bahwa kita ini juga harus memperhatikan apa yang telah menjadi komunikasi kita dengan investor. Tadi Bijak beberapa dengan anggota siapa? DPR kan mempertanyakan kepada saya. Bijak dengan siapa Pak? Yang sudah bayar dibatalkan aja nggak bijak kok. Enggak. Kita fokus ke Sudah bayar, udah dikasih izin Pak dicabut aja Nusron, nggak bijak pimpinan. kok. kita fokus ke nomor 2 dulu Apalagi aja. menyangkut rakyat Pak. Pak, Oh, coba kalau seandainya begini, rumah Bapak, apa saya doakan supaya rumah Bapak Pimpinan rumah supaya Pak Rudi kita fokus di Enggak, ini nomor dua aja duluan, nomor dua penyelesaian. aja. gusur dulu disuruh pindah, baru untuk kepentingan investor, anak cucu Bapak digituin mau? Enggak, masih ada poin lanjutan Pak Nusron. Kalau Ya, menurut saya sudah bisa cukup begitu, normatif Pak. aja dulu sampai semua pihak titik di situ. Ya. Izin sedikit pimpinan. Karena berkaitan dengan poin 2 Pak Bahlil. Jadi tadi di pertanyaan saya itu mungkin nanti bisa dijawab juga secara tertulis. Ini kan sempat saya tanyakan juga apa kira-kira bentuk kepastian kepada mereka-mereka ini. Mungkin nanti sambil di poin kedua ini sekalian dijawab tertulis itu diberikan gambaran kepada kami. Apa nih model kepastian yang bisa diberikan kepada mereka itu, karena kalau kita berkutat di APL, HPL ini kan masih lagi disusun regulasinya seperti Nah, apa. itu sudah dibuat secara umum Pak Hakim. Iya. Jadi kita Asumsinya gini lah, apapun yang dilakukan, kalau masyarakat yang menolak, kita pasti balik lagi ngurusin ini. Jadi saya kira kita kasih terbuka aja. oke, sudah ya. Udah, Cukup ya. udah, ini aja. Poin juga cukup ya. Karena Oke, kembali lagi dengan saya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, seru ya teman-teman ketika seorang menteri berdebat dengan anggota DPR pada tema inspektor Cina di proyek Rempang. Nah, ini sangat menarik karena perdebatan tersebut sangat seru dan bahkan ribut di perdebatan tersebut. Dan mungkin teman-teman juga sudah mengetahui lah siapa yang benar dan siapa yang tidak benar, dan siapa yang berkualitas dan siapa yang tidak berkualitas. Mungkin beberapa poin kita dengarkan dan beberapa poin kita sudah menyimak arah dari Bahli dan anggota DPR tersebut soal karpet merah inspektor Cina di proyek Rempang. Nah, tentunya banyak hal-hal yang kita ketahui
dan bisa kita ketahui dalam soal Rempang. Nah, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Golkar, Nusron Wahyi, menyampaikan terkait rumor masyarakat Menteri Investasi Kepelaan BKPM Bahlil Lahadalia dianggap memberikan peluang khusus kepada inspektor Cina terkait proyek Rempang Eco City. Nah, Nusron mengatakan inspektor asing di luar Cina yang berekspektasi diabaikan. BP Batam dianggap tidak melakukan intermediasi dengan pemegang saham lama. Kemudian muncul rumor di masyarakat seakan-akan Menteri BKPM pemerintah dan sebagainya itu dianggap terlalu meang-meang, emaskan inspektor dari Cina kalau di luar Cina diabaikan, kata Nusron dalam rapat kerja Komisi 4 DPR Senin 2 Oktober. Ia menilai BP Batam sebagai perwakilan pemerintahan seharusnya melakukan proses intermediasi guna mendongkrak miskomunikasi antara warga dan pemerintah. Nah, tentunya perlunya komunikasi terhadap pemerintah dan warga setempat pada saat itu agar mengetahui. Wajar ketika isu itu penting, Silver, isu itu kemudian berseliweran bahwa proses Rempang ini adalah karpet merah buat inspektor Cina. Kemudian yang lain itu dihambakan, tuturnya. Sebelum pengajuan investasi oleh Signal Group selaku perusahaan dari Cina, Nusron membeberkan ada inspektor di luar Cina telah mengajukan investasi di sana namun tidak direspon oleh Kepala BP Batam Muhammad Rudi. Nah, apakah ini semua karena tidak ada orang kuat dari Jakarta yang mendorong orang itu, atau karena tidak punya hubungan baik sehingga isu ini berseliweran di mana-mana menjadi wajar akibat itu semua? Menanggapi perbincangan Nusron, Bahlil mengaku timnya sudah mencari inspektor di Eropa, Amerika, Jepang, hingga Korea. Kemudian pihaknya menemukan inspektor Rempang di Cina. Bukan kita tidak cari, hari ini kalau ada negara lain itu masuk, kita mempertimbangkan mereka juga bisa mengambil bagian, tutur Bahlil. Bahlil juga membantah investasi asing di proyek Rempang tersebut mudah masuk ke Indonesia. Ada berbagai proses yang perlu dijaga pemerintah, tetapi jangan ada perspektif bahwa seolah-olah untuk investasi Rempang ini memperlakukan khusus dengan lain. Dari Kementerian Inspektor tidak seperti itu. Karena tim saya, perwakilan saya di Cina itu sudah melakukan pertemuan ini berbulan-bulan, berkali-kali, pungkas Bahlil. Jadi ya, yang menarik soal investasi, apalagi soal Rempang atau karena perlunya investasi ini buat negara Republik Indonesia ini. Jadi ya wajar saja ketika banyak perbincangan-perbincangan yang harus mereka selesaikan soal inspektor dan soal berbagai macamnya, teman-teman, tentang inspektor yang hadir di negara kita ini. Jadi menurut saya ya perlunya komunikasi antara warga dan pemerintah setempat agar masyarakat juga tidak merasa puas dengan hal-hal yang masuk dalam di daerah mereka. Bahlil ini juga tentunya seorang menteri yang dipercayakan oleh Prabowo Subianto. Pada saat ini dia menjabat sebagai menteri. Saya tidak tahu sebagai menteri apa, tapi mungkin teman-teman juga tahu dia sebagai menteri apa. Jadi ya kita harus mengetahui hal-hal yang harus kita ketahui. Jangan salah menanggapi berita-berita saat ini, teman-teman. Apalagi situasi politik saat ini sangat memanas, soal adanya korupsi, soal adanya kecurangan-kecurangan, adanya kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi kita sebagai masyarakat harus mengetahui
tujuan mereka, karena kita sebagai masyarakat tidak berdaya untuk hal-hal mengarah ke sana. Kita sebagai masyarakat ya cukup duduk, tapi ketika kita bersuara mereka tidak mendengarkan kita. Itu yang bahayanya, teman-teman. Kita sebagai masyarakat ya susah teman-teman menjelaskan untuk mendapatkan keadilan. Tentunya kita juga ingin adanya keadilan bagi kita, karena kita sebagai masyarakat juga ingin mendapatkan keadilan agar tidak ada percecokan di antara pemerintah dan masyarakat. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.